Time 0.5. Dunia perdagangan global diguncang oleh pengumuman Presiden AS Donald Trump yang akan memberlakukan tarif impor baru hingga 70% mulai 1 Agustus 2025. Tarif ini jauh melampaui kebijakan sebelumnya, menargetkan sekitar 100 negara dengan besaran berbeda, dari 10% hingga 70%. Surat pemberitahuan resmi akan dikirim ke 10-12 negara per hari selama 5 hari, merinci tarif yang dikenakan. Langkah ini menandai babak baru perang dagang, dengan tekanan maksimal pada negara-negara yang dianggap melakukan praktik tidak adil. Dunia kini menanti rincian negara mana yang akan menjadi target utama dan seberapa besar dampaknya bagi ekonomi global. Kebijakan tarif agresif Trump adalah sebuah ciri khas dari pendekatan pemerintahannya terhadap perdagangan internasional. Ini bukan sekadar taktik negosiasi, melainkan sebuah strategi yang mencerminkan pandangan mendalam tentang bagaimana Amerika Serikat seharusnya berinteraksi dengan dunia dalam hal ekonomi. Lahir dari frustrasi yang mendalam terhadap negosiasi perdagangan yang dianggap berjalan lamban dan seringkali merugikan Amerika Serikat. Ada keyakinan bahwa kesepakatan-kesepakatan sebelumnya tidak adil dan telah menyebabkan defisit perdagangan yang besar, serta hilangnya lapangan kerja di sektor manufaktur. Trump menilai bahwa ancaman tarif jauh lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan ekonominya. Dibandingkan dengan pendekatan diplomasi tradisional, tarif dilihat sebagai alat yang lebih langsung dan kuat untuk menekan negara lain agar mengubah perilaku mereka. Daripada terlibat dalam perundingan panjang yang seringkali penuh dengan kompromi yang dianggap merugikan kepentingan Amerika, ia melihat perundingan yang berlarut-larut sebagai tanda kelemahan dan kurangnya ketegasan. Ia ingin memotong birokrasi yang menghambat kemajuan dan memperlambat pengambilan keputusan. Birokrasi dipandang sebagai penghalang utama untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang menguntungkan. Dengan menerapkan tarif, Trump berharap dapat memaksa negara lain untuk segera datang ke meja perundingan dengan tawaran yang lebih baik dan lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menciptakan tekanan ekonomi yang cukup besar sehingga negara-negara tersebut bersedia untuk membuat konsesi yang signifikan. Filosofi America First menjadi landasan utama dari kebijakan tarif ini. Mendorongnya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil dan secara agresif mengurangi defisit perdagangan yang dianggap sebagai beban bagi ekonomi Amerika. Dengan tarif yang mencapai hingga 70% pada beberapa produk, Trump mengirimkan pesan yang tegas dan tidak ambigu bahwa Amerika Serikat siap mengambil risiko besar dan menghadapi potensi dampak negatif demi melindungi kepentingan nasionalnya dan menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan ekonomi global yang dominan. Proses negosiasi dengan ratusan negara yang terlibat dalam perdagangan internasional dianggap terlalu rumit, memakan waktu, dan seringkali tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, ancaman penerapan tarif massal dipilih sebagai strategi untuk mempercepat pencapaian hasil yang diinginkan dan memaksa negara lain untuk segera merespons tuntutan Amerika Serikat. Dengan memberikan tenggat waktu yang ketat dan mengancam dengan konsekuensi yang berat, diharapkan dapat memaksa negara lain untuk bergerak cepat dan membuat konsesi yang diperlukan untuk menghindari dampak negatif dari tarif tersebut. The introduction of these new tariffs has sent ripples throughout the global economy, leaving many nations wondering about their potential impact. But who exactly is in the crosshairs? Who are the primary targets of these newly imposed tariffs? First and foremost, the European Union finds itself a key target. Japan is also significantly exposed to these new trade measures. And let's not forget the large, rapidly growing developing nations, such as India, which are also feeling the pressure. These countries represent major global markets, and their economic health is crucial for overall stability. The European Union and Japan are currently engaged in intense negotiations, trying to navigate these challenging new trade conditions. The stakes are incredibly high, as they attempt to find common ground. They face the very real threat of tariffs potentially reaching up to 35% if they fail to reach an agreement before the rapidly approaching deadline. The clock is ticking, and the pressure is mounting. India, too, remains under close observation. Negotiations are ongoing, but there are no guarantees of a favorable outcome. The uncertainty is palpable,
and the potential consequences are significant. Vietnam, which initially faced the daunting prospect of tariffs as high as 46%, ultimately managed to secure a swift agreement, demonstrating the power of proactive diplomacy. This agreement opened up its markets to American products while simultaneously restricting the flow of goods from China, a strategic move that proved beneficial. The case of Vietnam serves as a powerful example of how making quick concessions can effectively avert the imposition of crippling tariffs. It's a lesson other nations are undoubtedly taking note of. It's important to understand that alliance relationships offer no guaranteed immunity. Each nation is being evaluated based on what best serves the economic interests of the United States. With the deadline looming ever closer, countries around the world are now engaged in a frantic race against time, desperately seeking solutions to mitigate the potential damage and secure their economic futures. The pressure is on, and the stakes couldn't be higher. Strategi Trump menonjolkan tenggat waktu keras, khususnya 8 dan 9 Juli, sebagai batas negosiasi utama. Jika tak ada kesepakatan, tarif tinggi otomatis berlaku mulai 1 Agustus. Tekanan waktu ini memaksa negosiator membuat keputusan cepat, tanpa ruang kompromi. Trump menegaskan tak ada fleksibilitas. Setiap pernyataan yang meremehkan tenggat langsung dikoreksi. Negara-negara seperti Uni Eropa bekerja tanpa henti menjelang batas waktu, dengan setiap jam sangat berharga. Ketidakpastian soal perpanjangan tenggat dihapus oleh sikap tegas Trump. Bagi para negosiator, ini perlombaan melawan waktu dengan risiko ekonomi besar. Vietnam menjadi kisah sukses, lolos dari tarif MAP 6% setelah mencapai kesepakatan seminggu sebelum tenggat. Vietnam setuju meningkatkan impor dari AS dan membatasi barang Tiongkok tanpa harus merombak ekonominya. India menunjukkan kemajuan, tapi hasil akhir masih belum pasti. Keberhasilan India atau kegagalannya akan jadi presiden penting bagi negara berkembang lain. Sementara itu, negosiasi dengan Uni Eropa tetap paling sulit, dengan perbedaan mendalam dan risiko kegagalan tinggi. Setiap negara kini berlomba mencapai kesepakatan sebelum waktu habis. Hanya sedikit yang bisa bernapas lega, mayoritas masih berpacu dengan waktu. Ancaman tarif baru langsung mengguncang pasar keuangan global. Investor khawatir perang dagang skala penuh akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu rantai pasokan. Saham-saham multinasional anjlok, sementara investor beralih ke aset aman seperti emas dan obligasi. Bursa di Eropa dan Asia juga terpukul, mencerminkan kekhawatiran global. Setiap perkembangan negosiasi dipantau ketat, memicu volatilitas pasar. Ketidakpastian akan terus berlanjut hingga ada kejelasan soal tarif dan kesepakatan. 0.5. Sekilas muncul harapan perpanjangan tenggat waktu setelah juru bicara Gedung Putih menyiratkan fleksibilitas. Namun Trump segera membantah, menegaskan tenggat waktu mutlak dan tak bisa ditawar. Pesan ini memperkuat citra Trump sebagai negosiator keras yang tak suka ambiguitas. Pejabat pemerintah mungkin mencoba melunakkan retorika, tapi keputusan akhir tetap di tangan presiden. Dunia kini sadar, peluang perpanjangan waktu sangat tipis. Tekanan untuk mencapai kesepakatan makin besar. Trump kini mengandalkan surat resmi untuk mengancam tarif, bukan lagi sekadar pernyataan publik. Surat-surat ini dikirim ke 12 negara per hari, merinci tarif spesifik untuk tiap negara. Langkah ini menambah bobot hukum dan tekanan psikologis, membuat ancaman terasa nyata. Setiap surat disesuaikan untuk menekan titik lemah ekonomi negara penerima. Strategi ini menciptakan urgensi dan ketidakpastian, memaksa negara-negara segera merespons. Surat-surat ini adalah ultimatum tertulis, menandai babak baru dalam diplomasi koersif Trump. Menjelang 1 Agustus, tanggal yang tertera di kalender itu semakin dekat, menjadi penanda penting bagi dunia perdagangan internasional. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat pada potensi perubahan besar. Dunia menanti hasil negosiasi. Semua mata tertuju pada meja perundingan, di mana para pemimpin dan diplomat dari berbagai negara berupaya mencari titik temu. Harapan dan kekhawatiran bercampur aduk, menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan. Hasil negosiasi ini akan menentukan masa depan perdagangan global. Keputusan yang diambil akan berdampak luas, memengaruhi aliran barang dan jasa antar negara, serta kesejahteraan ekonomi jutaan orang di seluruh dunia. Negara-negara seperti Uni Eropa dan Jepang, sebagai kekuatan ekonomi utama,
memiliki kepentingan besar dalam negosiasi ini. Mereka harus menimbang dengan cermat setiap opsi yang ada, mempertimbangkan dampaknya terhadap industri, tenaga kerja, dan hubungan internasional mereka. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, konsesi atau tarif berat. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang signifikan, dan para pemimpin harus berani mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan nasional mereka, sambil tetap mempertimbangkan dampak globalnya. Konsesi dapat membuka peluang baru untuk kerjasama dan pertumbuhan ekonomi, sementara tarif berat dapat memicu perang dagang yang merugikan semua pihak. Jika banyak negara mengikuti jejak Vietnam, yang telah menunjukkan fleksibilitas dan komitmen terhadap perdagangan bebas, dampak terburuk perang dagang bisa dihindari. Dengan kerjasama dan kompromi, kita dapat menciptakan sistem perdagangan global yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, kegagalan negosiasi dengan blok besar, seperti Amerika Serikat atau Tiongkok, bisa memicu siklus tarif dan kontratarif yang tak berkesudahan. Eskalasi ini akan merusak kepercayaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Pada akhirnya, semua pihak akan merugi. Perang dagang tidak memiliki pemenang, hanya pihak yang kalah dengan kerugian yang lebih besar. Di AS, industri tertentu mungkin diuntungkan dalam jangka pendek, terutama yang berorientasi pada pasar domestik, tapi konsumen dan perusahaan secara keseluruhan akan menghadapi dampak negatif. Harga lebih tinggi dan gangguan rantai pasok akan menjadi masalah umum, memengaruhi daya beli konsumen dan profitabilitas perusahaan. Investor lebih melihat risiko daripada peluang dalam iklim ketidakpastian ini, menandakan kekhawatiran mendalam tentang prospek ekonomi global. Volatilitas pasar akan meningkat, dan investasi akan menjadi lebih berisiko. Beberapa minggu ke depan, menjelang tenggat waktu yang semakin dekat, akan jadi periode diplomasi paling krusial yang pernah kita saksikan, dengan para pemimpin dunia berupaya keras untuk mencapai kesepakatan. Stabilitas ekonomi global berada di ujung tanduk, dan hasil negosiasi ini akan menentukan arah yang akan kita ambil. Mari berharap para pemimpin dunia dapat membuat pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab, demi masa depan yang lebih baik bagi semua.